Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Frater Andre Lalin, dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema Pencobaan di Padang Gurun. Sebelum kita mendengarkan akan sabda pewartaan ini, saya mengajak pemirsa sekalian untuk mari kita membuka acara ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau memberkati, menyertai, menyelenggarakan akan kehidupan kami, terutama nafas kehidupan yang kami rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Mimbar Agama Katolik, kami akan mendengarkan sabdamu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Berkatilah kami semua, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan akan pewartaan ini, berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu, pemirsa yang menyaksikan akan siaran ini. Semoga kami semua dengan pewartaan ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang selalu menaruh harapan dan cinta kasih kepada Kristus. Dalam menjadi doa dan permohonan kami yang kami persembahkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan yang terdapat dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah nats Injil yang kita dengarkan pada hari ini, sebagaimana janji Allah bila manusia setia, manusia hidup benar, manusia hidup baik, taat pada hukum Allah, maka manusia akan memperoleh kemurahan, berkat berlimpah, dan didengarkan doa-doanya. Namun, bagaimana jika kita temui atau kita sendiri yang mengalami di mana kita sudah hidup benar, jujur, dekat dengan Tuhan, tetapi masih juga mengalami penderitaan, kesulitan, kemalangan, dan kesusahan. Ada satu kata yang sering luput dari perenungan kita hari ini. Kata itu terungkap dalam kisah Yesus yang dicobai di padang gurun, seperti dikisahkan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun itu sendiri. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita gali dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Ismail, Esau, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Yesaya, Yeremia, Daud, dan bahkan bangsa Israel sendiri, mereka pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mereka pernah mengalami masa-masa yang penuh dengan penderitaan di padang gurun. Di padang gurun hanya ada kelaparan. Di padang gurun hanya dikejar-kejar, mau dibunuh. Diusir dari keluarga. Anggota keluarga meninggal, sakit dan sangat menderita. Penderitaan dan kesulitan sepertinya tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Di padang gurun inilah sumber-sumber kehidupan mereka menjadi kering. Makanan dan air tidak tersedia. Teman dan sahabat menjauh. Saudara bahkan menjadi musuh. Allah pun seolah hilang, tidak tahu kemana. Di padang gurun, inilah mudah sekali seorang meragukan dan tidak percaya lagi pada cinta dan kehendak Allah. Di padang gurun inilah cinta mereka diuji keasliannya. Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang disebut tadi telah mengalami pengalaman dicintai oleh Allah dengan kasih yang tanpa syarat. Mereka semua menyaksikan bahwa dalam masa-masa sulit, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka menyadari bahwa dalam kesulitan dan penderitaan mereka di tengah-tengah padang gurun, Allah tidak pernah meninggalkan akan kehidupan mereka. Malahan Allah senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Allah menuntun mereka. Allah membebaskan mereka dari penderitaan. Di padang gurun inilah malahan mereka semakin akrab dengan Allah. Semakin mengandalkan Allah. Semakin mengandalkan Kristus ketimbang peristiwa-peristiwa pengalaman yang mereka terima sebelumnya. Mereka semua pada akhirnya mengalami kerahiman Allah yang luar biasa, yang dimana kerahiman Allah itu membimbing mereka keluar dari pengalaman kesesakan dan penderitaan mereka masing-masing, lalu menuju kepada suatu kebahagiaan sejati. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama hidup di dunia, kita akan terus diperhadapkan pada ujian dan pencobaan.
Karena dunia di mana kita tinggal ini telah dikuasai oleh dosa dan sudah sangat jelas bahwa sifat-sifat dosa itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Apa yang kita lakukan yang mendatangkan dosa bagi pribadi kita, apa yang kita lakukan yang mendatangkan dosa bagi orang lain, itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus terus berjuang. Dan manusia hidup di dunia ini harus berjuang. Berjuang untuk hidup, berjuang untuk bertahan, berjuang untuk menghadapi segala sesuatu. Karena perjuangan yang ada di dunia ini sesungguhnya merupakan suatu perjuangan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk mengalahkan kejahatan, untuk melawan dosa. Perjuangan melawan pencobaan dan godaan yang dipanahkan oleh iblis. Dan itu merupakan suatu kekuatan bagi kita apabila kita mampu untuk menghadapi dan berjuang mengalahkan segala pencobaan dan penderitaan itu daripada hidup kita. Adalah tidak mudah menang melawan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita. Karena sabda Tuhan pernah berkata, atau Tuhan pernah berkata kepada kita, roh memang penurut tetapi daging lemah. Manusia kita hidup dengan daging. Manusia kita hidup diperintahkan oleh daging. Manusia kita hidup diatur oleh daging. Untuk itu daging itulah yang memperlemah hidup kita. Sehingga hubungan dan kedekatan kita dengan Kristus ada jarak. Hubungan dan kedekatan kita dengan Kristus menjadi pertanyaan yang besar. Apakah kita menurut kepada Kristus? Ataukah apakah kita menurut kepada daging? Karena daging bagi kehidupan manusia itu sangat kuat dibandingkan dengan kita disebut sebagai orang-orang yang penurut akan kehendak Tuhan. Daging yang mengantar kita kepada suatu kesulitan. Daging yang sesungguhnya mengantar kita kepada kedosaan. Dan daging yang dimaksudkan adalah kita manusia. Manusia penuh dengan hal-hal duniawi, turut dengan hal-hal duniawi, sehingga ketika mendekatkan diri dengan Tuhan itu ada jaraknya. Jarak antara Tuhan dengan kita itu masih terlalu jauh, karena kita dalam hidup ini selalu menaruh harapan kita pada kehendak-kehendak duniawi. Kita belum pernah atau kita tidak siap untuk meninggalkan hal-hal duniawi ketimbang hal-hal rohani. Mengapa kita harus diperhadapkan pada pencobaan-pencobaan itu? Karena kita adalah manusia. Kita manusia punya kelemahan dan keterbatasan hidup. Sehingga tak luput dari pencobaan-pencobaan itu. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan saja dicobai, apalagi kita manusia biasa. Tetapi pencobaan dan penderitaan kita manusia tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus sangat luar biasa. Penderitaan Kristus yang mampu untuk mengalahkan maut, yang mampu untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Itu semua ketika Yesus berada dan dipaku di atas tiang kayu salib. Itu adalah penderitaan Yesus yang sangat luar biasa. Ia rela dipaku di atas salib. Ia rela disiksa. Ia rela dicaci, dimaki demi untuk keselamatan umat manusia. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dosa-dosa umat manusia. Dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan orang percaya itu bebas dari segala pencobaan. Tetapi yang pasti Dia berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar. Ia berjanji untuk senantiasa memberikan kesempurnaan dalam hidup kita. Ia berjanji untuk memberikan kesejahteraan bagi kita.
Allah berjanji untuk membebaskan kita dari segala pembebasan dan penderitaan asalkan kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus. Karena jika kita tidak percaya, maka kita tidak akan kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia ini sangat luas dan sangat besar. Dunia ini penuh dengan dosa. Maka ketika kita manusia salah melangkah saja, maka dunia ini akan memberikan suatu malapetaka bagi hidup kita. Kita ada di dunia ini, manusia ada di dunia ini, manusia justru mengatur dunia. Manusia justru mengatur hal-hal duniawi supaya seimbang dengan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dunia yang menguasai manusia. Karena ketika dunia ini dengan hal-hal yang begitu canggih, begitu modern, mengatur kehidupan manusia, maka otomatis manusia itu akan menuju kepada pencobaan, yaitu dosa itu sendiri. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, kita akan kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik setelah pesan-pesan berikut ini.